Nonton di mana saja berada. Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mu'allimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Batu Bandar, Bapak Haji Mararedo Sekar, tokoh kita, tokoh masyarakat Tanjung Balai, yang sudah dalam mantan Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah siapa? Alhamdulillah. Saya tadi masih segala dua Pak Haji Mararedo. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Wakapolres Kota Tanjung Balai yang hadir bersama kita, yaitu Bapak Haji Mandu SHMH. Alhamdulillah kita beruntung di Tanjung Balai ini ada bapak-bapak guru kita yang taat beragama, bahkan lebih ustadz dari saya. Beliau ini tiap Sabtu subuh bersama kami, bersama Dewan Masjid Indonesia, masuk masjid, keluar masjid, masuk musola, keluar musola. Alhamdulillah. Beserta jajaran yang hadir juga. Pak Budi dari sering banyak yang berkata program, jadi kita bersyukur. Alhamdulillah, semoga ini membawa banyak kebaikan bagi kita masyarakat Tanjung Balai tentang umat Islam. Seluruh bapak yang hadir, ibu-ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Saya merasa sangat senang pagi ini karena banyak masjid kami datangi. Alhamdulillah ini masih paling banyak ya, banyak ini. Termasuk yang ya sedikit-sedikit masjid lah yang banyak seperti ini. Jadi kita bersyukur. Apalagi ini ada anak-anak muda kami ini. Ini kata beliau tadi tahfiz ya. Ada tahfiz di masjid ini. Tahfiz. Sedang dibangun ini perumahan tahfiz. Tinggal di sini. Tidak. Oh, Tinggal masing-masing. Masing-masing, tapi belajar di sini. Alhamdulillah. Alimu Quran, pelajari kamulah Quran. Wa'allamahu, dia pelajari dan ajarkan. Ilmu yang mempelajari Al-Quran ini itu mengalir membantu kita dalam hidup. Bukan orang yang mengajarkannya saja, orang yang menyediakannya, orang yang membiayainya, orang yang meluaskan urusannya, itu semua dapat pahala. Mari kita bantu itu, bukan gurunya, bukan. Yang dapat pahala itu orang yang segala mengurusnya, insya Allah. Jadi alhamdulillah baru masjid ini yang saya dengar ada di masjidnya spesial tahfiz Quran. Kita dulu. Memang kami dari Dewan Masjid ini berencana membawa ke sini pengurus DPI Provinsi Sumatera Utara. Ke sini kami arahkan karena mau datang mereka. Udah Pak, sama aja ke masjid kami yang mau datang. Tapi karena rupanya status kita di Tanjung Balai ini naik lagi, masalah COVID ini tidak level 2, rupanya level 3. Level 3. Kenapa begitu? Kemarin kami berjumpa dengan Bapak Kapolres. Kita ini sangat rendah pelaksanaan bukan vaksinnya. Kalau prokesnya mantap, pakai masker. Kita pun alhamdulillah di mana-mana
sering juga pakai masker, walaupun jaga jaraknya udah tak begitu apa, tapi pakai masker sudah selalu. Nah, jadi kalian bertiga lagi rupanya. Jadi marilah kita bantu pemerintah ya, supaya kita taat. Karena ikhtiar itu disuruh dalam agama. Ikhtiar itu disuruh. Nabi saja ketika wabah, ayo kamu lari dari sana, sebagaimana kamu larinya dari kejaran singa. Itu hadis. Ada lagi hadis, kalau kamu jumpa suatu wabah, la ta'ti, jangan kamu datang. Wala ya'khurus, jangan kamu keluar dari situ, jangan kamu datang. Jadi dulu pernah ada wabah. Jadi Dewan Masjid Sumatera Utara akan dibawa kemari, akhirnya dipindahkan ke Ekonomi. Karena dana yang diberi kita mereka masih ada di rumah. Kalau sampai berempat tak boleh kita keluar. Jadi marilah kita kita turuti saja apa yang ahli yang mengatakan. Karena dalam Al-Quran begini Pak, ya kadang-kadang kita jumpai dalam Al-Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah, ikutilah yang orang yang berwenang di antara kamu. Ulil amri itu berwenang. Kalau di bidang agama yang berwenang itu ulama. Makanya fatwa ulama harus diikut. Bukan fatwa aktivis, beda. Bukan fatwa ahli politik, bukan. Kalau bilang agama, fatwa ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pengganti nabi dan posisi ilmunya, bukan badannya. Yang berwenang di bidang soal penyakit-penyakit ini orang kesehatan, dokter apa? Ya kita mesti di TV. Jangan kamu main-main masalah COVID ini. Mari kalian ahli. Kita mana tahu? Kita ikuti. Ahli dalam bidang keamanan, ketertiban, hukum ini siapa? Pak polisi. Kita ikuti. Jadi itu sebenarnya aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali pemerintah kita itu zolim, baru kita lawan. Kalau dia mengurus kita, Bapak Jemaah sekalian. Jadi pertama sekali tadi, mari kita ikutilah apa yang diserukan oleh pemerintah, termasuk Bapak Polres kita ini kan diperintahkan oleh Presiden kepada Panglima dan Kapolri supaya ikut melaksanakan pelaksanaan COVID ini. Itu perintah kepala negara kita. Jadi Bapak Jemaah sekalian, kami dari Dewan Masjid ini, rekan-rekan yang hadir juga banyak. Tadi Pak Zainul Waton banyak beliau pengurus TV. Beliau juga sebenarnya pengurus DI dan kami. Banyak juga dari DI yang hadir. Pertama kami datang ke sini adalah ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita memakmurkan masjid. Tapi sebelum kami datang memakmurkan masjid, salah satu indikasi petunjuk memakmurkan masjid itu sudah ada. Nah, di sini ada tahfiz. Mungkin di sini saya yakin mesti ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja, sehingga masjid ini menjadi pusat kegiatan. Itulah yang kami datang kemari, mau mengajak itu tugas Dewan Masjid, tugas BKM, tugas jemaah kita semua. Kenapa? Karena dari masjid inilah kita harapkan bangkitnya peradaban Islam. Peradaban Islam itu sungguh luar biasa dulu.
zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal dari kebangkitan masyarakat peradaban Islam. Dari zulumatin ilal nur, dari masyarakat yang gelap. Gelap bukan gelapnya dunia, gelap akhlaknya. Datang Al-Quran dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, sehingga ilmu masyarakat itu menjadi masyarakat yang cerah, terang benderang, tahu hakikat hidup, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, silaturahimnya luar biasa, ekonominya bangkit, dan ilmu pengetahuannya luar biasa. Itulah peradaban Islam zaman dulu. Coba Bapak, Ibu barangkali sudah dengar siapa bapak kedokteran dunia? Ibnu Sina. Siapa bapak matematik dunia? Al-Jalal, Al-Jubra. Orang Arab. Siapa bapak geografi dunia? Ya. Banyak bapak Bukhari itu banyak diakui oleh orang barat, itu mereka kutip dari mereka. Baru mereka memunculkan tokoh-tokoh, ya, seperti apa namanya, Ishaq Newton dan segala macamnya itu kan belakangan. Dulu peradaban Islam yang hebat. Masyarakat yang jahiliyah itu terangkat harkat martabatnya. Perempuan yang dulunya itu terhina diangkat derajatnya. Bahkan kalau lahir anak perempuan harus disembelih kambing, akikah. Dulu lahir anak perempuan zaman sebelum datang Islam, kalau perempuan macam mana caranya supaya bisa dibuang, dihilangkan? Kan begitu. Diangkat derajat perempuan, diangkat derajatnya, laki-laki diangkat derajatnya, masyarakat diangkat derajat. Hamba, perhambaan dibuang, tak boleh. Pakul bawah, bebaskan kamu perbudakan. Itu datangnya Islam. Jadi pusat peradaban Islam itu di mana? Pusat peradaban Islam itu adalah di masjid. Ini yang mau kita kembalikan, di masjid. Semua pemikiran Islam itu didiskusikan di masjid. Macam mana mengelola akhlak umat, bagaimana mengelola ekonomi umat, bagaimana mengelola kesehatan umat, bagaimana mengelola kenyamanan, keamanan umat. Di masjid. Ini yang mau kita kembalikan. Masjid harus terbuka 24 jam. Ya, harus terbuka. Kecuali untuk pemeliharaan. Kalau dibuka 24 jam takut hilang bulan nanti ini, hilang bulan ini. Jadi, tapi pada prinsipnya ada orang dilarang masuk masjid. Kalau di dalam tak boleh tidur, iya, mungkin mengotorkan, tapi dibuat di luar. Tak ada memberi etika. Tapi tak boleh dilarang. Nah, jadi ada adab-adab terhadap masjid. Terhadap masjid saja ada, apalagi pengisinya, apalagi yang keluar dari masjid itu jiwa yang kita bawa. Ada adab-adabnya. Masuk masjid tak boleh berhadas besar. Kalau berhadas besar berdosa. Sedang haid ke masjid tak boleh. Maaf, sedang berjunub berjanabah ke masjid tak boleh. Tak boleh. Mandi dulu. Kalau hadas kecil boleh, boleh. Kalau megang Quran mau sholat baru dulu. Jadi ada adab-adabnya. Masjid ini adalah wakaf, ya. Wakaf itu tak boleh dimiliki, ya semua untuk masyarakat. Tak boleh pintunya kita bawa ke rumah jadi pintu kita, tak terpakai lagi di masjid itu bawa ke rumah, tak boleh. Kalau perlu dijual, uangnya masukkan ke masjid. Tak bisa dijual, digali tanah, ditanamkan ke dalam. Nah, begitulah cara yang ada masjid. Tapi kalau uang tabungan masjid bolehnya kami bikin mengaji, boleh.
Boleh kan bikin kegiatan masjid yang lain-lain, boleh, itu tugasnya BKM mengatur. Jangan pula ada mengatakan uang mengaji, uang imam, uang khatib tak boleh dari tabung, itu kan wakaf, tahu bukan salah. Kalau namanya infak itu tugas BKM yang tasarukannya, tasarufnya itu mengolahnya. Tapi tujuannya satu apa? Untuk memakmurkan masjid. Terserahlah bikin apa, asal memakmurkan masjid. Alhamdulillah tadi ada diumumkan Pak Kapolres bawa sarapan dengan itu. Terima kasih Pak Kapolres. Nah, jadi kalau mau kita beri itu sarapan bersama selesai pengajian pun boleh. Misalnya, asal yang dibawa ke perabat lah main jalan-jalan. Ada tujuan yang juga untuk makmur masjid. Jadi peradaban masjid itu lahir dari masjid. Lahir dari masjid. Jadi umatnya adalah berjuang masjid. Ini yang mau kita bangkitkan. Di Al-Quran pun dikatakan maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah, tak pantaslah, tak mungkinlah orang musyrik itu memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena mereka masih nyata kekafiran yang disembahnya kepada Allah. Fa habitat a'maluhum, semua amal mereka itu ya tertolak. Itu ayat Al-Quran. Wahum finnari khalidun, mereka kekal di neraka karena kekafiran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Kita lihat yang mengeluarkan zakat, yang mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, tak ada yang ditakutinya mengelola masjid ini kecuali hanya Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Semoga mereka lah mendapat. Jadi inilah inti kami datang ke sini mengajar. Jadi alhamdulillah mengajak BKM, mengajak masyarakat. Masjid yang indah ini, mari kita makmurkan. Memakmurkan masjid itu memang 3 jurusannya. Ada pengurusnya, alhamdulillah sudah ada. Kemudian ada bangunannya, alhamdulillah bagus. Kalau dulu sekarang mungkin ada yang sedang dibangun. Dan kemudian ada jamaahnya, banyak jamaahnya. Jadi ibu-ibu lah jamaahnya, ibu-ibu anak-anak muda kita. Kalau itu terjadi, insya Allah masjid ini akan membawa banyak kebaikan. Kita umat ini memang ditugaskan beramal ma'ruf nahi munkar. Kita harapkan dari masjid juga lahir amal ma'ruf nahi munkar. Makanya kami sama Pak Polres sering bekerja sama Pak Wakaf. Kenapa? Dewan Masjid dan polisi itu ada titik singgung tugasnya. Titik sentuhnya ada persamaan tugasnya. Apa itu? Beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau dai malah terbatas. Kita hanya amal ma'ruf, ayo mengajak, memerintahkan berbuat kebaikan. Ketika nahi munkar, mencegah orang jangan berjudi, melarang orang, menangkap orang, kita tak punya wewenang. Yang ada wewenang itu Pak Polisi. Makanya kita kan dikerjakan. Jadi Bapak jemaah sekalian, kemudian yang terakhir, inti daripada umat ini kebangkitannya di mana? Inti kebangkitan umat ini dari mana? Inti peradaban Islam itu di mana? Sebenarnya intinya sudah kita laksanakan sehari-hari, tapi tak kita resapi. Intinya di sholat itulah. Sholat. Kalau kita semua ini masyarakat yang mengaku mukmin dan muslim melaksanakan sholat itu di dalam kehidupannya, tak ada yang salah, tak ada kemungkaran, tak ada kemaksiatan, tak ada pencurian, tak ada korupsi, tak ada apa. Kenapa? Di sholat itu semua menuntun diri kita.
Di dalam Al-Quran dikatakan, innani, kata Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, anallah, innani anallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah solat itu untuk mengingat aku. Nah, solat ini untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan ketika solat saja. Makanya 5 kali dibuat sehari semalam supaya kita dalam jarak-jarak antara solat satu dengan solat satu itu kita terus ingat kepada Allah. Jangan lupa. Kalau lupa kita menjadi orang yang lalai dan pasif. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, aku pun melupakan kamu. Itu dalam Al-Quran. Fa ulaika humul fasiqun. Maka orang yang lupa itu adalah orang yang fasik. Itulah orang yang fasik. Kenapa? Lupa dia kepada Allah. Ketika dia mencari makan tak dibawanya sholat, lupa dia kepada Allah. Halal haram tak peduli. Ya. Ketika dia berteman lupa kepada Allah, menyakiti hati teman, berkata-kata yang melukai hati teman. Ketika di dalam rumah tangga dari Pak Waka menceritakan banyaknya KDRT, apa? Lupa kepada Allah, tak mensyukuri nikmat Allah berumah tangga itu sudah nikmat. Beribadah itu, nikah itu beribadah. Mencari makan untuk keperluan nikah itu ibadah. Mengurus anak ibadah, menyekolahkan anak ibadah, tak disyukuri. Itu ibadah semua. Walaupun tak kita niatkan sudah dapat pahala kita. Kenapa? Kita menghidupi itu bernamakan kalimat Allah ketika kita mengucap. Langkahkanlah bismillah, mencari nafkah untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, itu sudah ibadah. An-nikahu ibadatun. Nikah itu ibadah. Jadi Bapak jemaah sekalian, oleh karena itulah intinya sebenarnya fa'aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingat aku. Banyak kita yang mendirikan salat, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Kan itu kita ucapkan dalam salat. Itu apa namanya itu? Janji kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Keluar dari salat, assalamualaikum, assalamualaikum, lupa gitu. Jadi sebenarnya revolusi mental itu, ini dia sebenarnya. Bagaimana jiwa kita itu terus menerus memegang sholat ini di dalam kehidupan. Sehingga ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu benar. Benar bisa kita laksanakan. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah yang keji dan yang mungkar. Kalau kita bawa. Makanya bisa orang dulu, ya, itu kan waktu di zaman jahiliyah, tiap-tiap rumah ada satu kunci tempat minuman keras. Satu kunci tempat minuman keras, botol-botol besar banyak. Ketika turun ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijum min amali syaitan. Sungguhnya khamar, bertemu dan segala macam itu adalah perbuatan setan dan itu najis yang harus kami hindari. Fajatani buhu, kami hindarilah itu, kata Allah. Semua masyarakat jahiliyah itu menumpahkan minuman kerasnya ke halaman-halaman rumahnya. Sehingga di dalam kitab dikatakan hampir banjir kota Mekah. Begitulah pemerintah. Kenapa? Begitu patuhnya mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Udah menyangkut di hatinya. Sholat sudah diturunkan waktu itu. Sholat diturunkan di Mekah. Ya. Sebelum hijrah. Kalau zakat, puasa itu sudah hijrah, haji sudah hijrah. Ini sebelum hijrah sholat. Makanya sholat inilah warna umat Islam itu di sholat ini. Makanya mari kita bawa sholat ini di dalam kehidupan. Ini tidak
jualan kita, jualan. Saya terkejut saya. Pernah saya membeli apa? Membeli apa namanya? Langsat. Duku. Berapa sekilo? 16.000 tak. Bah, yang lain tak begitu deh. Ya Pak, tengok Bapak di timbangan kami, bawa Bapak kemana-mana. Tak ada yang kurang. Boleh berkembang. Begini dia bercakap. Berarti kalau begitu yang lain-lain banyak yang kurang. Udahlah saya beri terus. Memang banyak, terasa banyak. Banyak. Dalam hati saya, apa sudah menggejala mengurangi timbang? Rupanya pernah ada satu pengajian, tapi tak di daerahnya. Itu saya buka. Saya tanya begitu. Memang iya Pak. Sekarang Pak, kalau jual ikan awak, kalau tak dibikin 9 on, tak baru untuk awak. Kalau nak dimahalkan tak laku. Sudah terbuka. Padahal dalam Al-Quran, fawailun lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi ukuran, takaran, timbangan. Bukan kamu itu ayat Quran. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun, kalau dia menimbang untuk dari orang untuknya dibenurkannya. Wa idza qaluhum yukhsirun, kalau dia menimbang untuk orang lain dikuranginya. Ala annahum yazununa annahum mab'usun, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu nanti akan dihitung di hari berbangkit? Semua yang kurang itu akan diantarkan balik. Nah, kalau kami banyak ancamannya di dalam Al-Quran, orang yang mengurangi ukuran dan timbangan. Nah, ini kenapa terjadi? Karena tidak membawa sholat dalam kehidupannya. Dibuat 9 ton, ada yang 8 ton lagi. Mengurangi timbangan itulah paling dulu diberantas. Minuman keras, menimbangi timbangan, itu adalah akar-akar penyakit di masyarakat. Tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Jadi macam mana ya Pak kalau tak bikin begitu? Ya terus terang bilang sama orang, ini timbangan cukup, biar orang tahu bahwa timbangan di kita ini sudah banyak salah. Walaupun mahal, insya Allah orang akan beli. Insya Allah orang akan beli. Jadi hati-hati. Ya. Ini apa ini tadi? Banyaknya kita tak membawa sholat. Jangan tanya juga, ini mata saya melihat. Apa karena kehidupan yang sangat sulit saya tak tahu. Banyak yang orang berutang kepada rentenir. Iya kan Pak? Pinjam 100, balikkan 110. Tak dapat waktu tambah lagi jadi 120. Tak dapat lagi, sudah menjadi 400.000. Hutang tadi 100.000. Pertama yang digaris bawahi, ya ini riba. Saya yakin bukan itu untuk kebutuhan makan lah. Pasti mau membeli itu, membeli ini, membeli itu. Ditahankan. Jadi tak peduli lagi yang halal dan haram ini riba. Yang merentenir itu berjilbab. Bah, bayangkan itu. Tiap hari datang meminta utang. Pakai ini. Ada juga yang begini. Ada itu. Masuk dia, ada asinan bawah. Siapa itu? Rupanya rentenir. Tapi ada juga yang mereknya baju bagus-bagus. Jadi apa masalahnya ini? Inilah memang kefakiran itu mendekati kekafiran itu habis. Betul itu. Makanya kita disuruh membangun diri, membangun ekonomi. Tapi kadang-kadang bukan karena kefakiran, karena kemauan, karena nafsu ingin beli itu beli ini yang berlebihan, akhirnya kerentenir. Hilang konsep halal dan haram. Ini kenapa sholat tidak dibawa. Oleh karena itulah mengajak kita semua, mari kita walaupun sedikit kita pakailah sholat ini dalam kehidupan kita. Berbohong tak membawa sholat, memaki anak tak membawa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar sholat harus menyebarkan salam kebaikan. Tapi justru kita tidak membawa kebaikan.
banyak kritik kepada diri kita sendiri. Muhasabah namanya. Tak salah muhasabah, tidak. Bukan merendahkan itu muhasabah. Muhasabah itu melihat diri kita untuk kebaikan pada yang akan datang. Kenapa? Karena sudah terbukti peradaban Islam itu bangkit dari masjid dan ajaran-ajaran Islam itu dapat membangkitkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah ibadah, hablum minannas kebaikan. Baik kebaikan melalui perbuatan, ucapan maupun kebaikan yang kita berikan dengan harta kita. Hablum minannas semua. Inilah yang bisa saya sampaikan, sekadar mengajak diri saya dan kita semua. Mari kita tingkatkan. Saya yakin kita pun di sini sudah banyak berbuat. Ya, alhamdulillah masjid ini bertambah indah, bertambah bagus. Namun masyarakat ini mari sama-sama kita cintai masjid ini, kita cintai kegiatannya, kita cintai apa yang kita lakukan di sini, semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini dapat sekedar tausiah yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan kedatangan kami yang tak pada tempatnya ini menyita waktu ibu-ibu, bapak-bapak. Mohonlah kiranya dapat kami dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa hdina ya Allah siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah jemaah kami jemaah yang Engkau sayangi, Engkau rahmati, dan jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkahi dan ridhoi, dan jadikanlah perpisahan kami yang kami lakukan nanti untuk sementara hidup kami ini, ya Allah, menjadi perpisahan yang Engkau rahmati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana yang benar itu benar dan mampukanlah kami untuk mengikutinya. Dan lihatkanlah kepada kami mana yang salah itu salah dan mampukanlah kami untuk menjauhinya. Allahumma qina dzunubana wa li walidina wa li mu'allimina wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wa lil muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, banyak berbuat salah dan ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami tadahkan tangan kepada-Mu, ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu, bukakanlah pintu maaf-Mu, maafkanlah segala dosa kami, ya Allah. Kesalahan kami baik kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dan juga maafkanlah, ampunilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Umat dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami orang yang baik yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.